Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, kita akan memasuki tematik tema 8, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan disimak baik-baik ya. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Nah, di setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Artinya, teks fiksi adalah teks yang berisi karangan dari penulis. Berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu 1. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Ketiga, alur, rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam suatu cerita. Jadi unsur-unsur dari teks fiksi ada banyak macamnya anak-anak ustazah. Salah satunya ada tema, tokoh, alur. Yang keempat ada latar, yakni keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sementara yang kelima ada amanat, pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Ada cerita jenaka, mite atau mitos, fabel, legenda, dan sage. Nah, selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Lalu ada cerita mite atau mitos, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri yang mana mengandung unsur magis atau mistik. Lalu ada cerita fabel, adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya cerita kancil dan buaya dan cerita lomba lari kelinci dan siput. Lalu ada legenda, adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya cerita terjadinya rawa pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Lalu ada sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutur Tinular dan cerita Jakatingking. Dari cerita rakyat yang pertama, yang kedua ada cerpen. Cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Lalu yang ketiga ada novel, yakni cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Selanjutnya, menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita.
Amanat juga dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Di dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada tokoh yang berwatak positif, ada juga yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Serta contoh-contoh watak positif dan contoh watak negatif lainnya. Ayo simaklah cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Selanjutnya, pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan Ayam. Tokoh Rubah berwatak negatif atau tidak baik karena Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Sementara tokoh positifnya adalah Ayam. Lalu amanat dalam cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Hal ini juga dilarang dalam agama kita ya anak-anak ustazah. Lalu tokoh dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi juga terdapat satu tokoh. Bisa juga sih beberapa tokoh. Nah, setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Selanjutnya, berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral atau pusat. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Selanjutnya, menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis. Sementara tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis, yakni kebalikan dari protagonis ya. Nah, untuk selanjutnya, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi, pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, atau juga yang berperan sebagai tokoh tambahan. Selanjutnya, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa di dalam cerita. Sementara tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Intinya, tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul ya di dalam cerita. Sementara tokoh tambahan adalah sebagai pendukung.
Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan di dalam cerita. Baik, teman-teman yang soleh dan solehah, kita akan lanjut lagi ya belajarnya. Masih di tema 8, subtema 1, mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tetap semangat untuk menyimak dan belajarnya ya anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Nah, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya kita tahu dapat berubah berupa tarikan atau dorongan, sehingga gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Dilihat dari foto ini, yakni ada sapi yang membajak sawah, sehingga sapi menarik bajak yang dipegang oleh petani. Ingat, pembelajaran pada home visit telah membahas tentang gaya ya. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Nah, jadi terdapat perbedaan antara gaya dan gerak. Ya, jadi sama-sama kita perhatikan. Gaya. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan atau tarikan terhadap benda. Sementara gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Nah, di dalam gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sementara gerak, perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, jadi menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan untuk manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gaya otot juga dapat membuat benda yang semulanya diam menjadi bergerak. Bendanya bergerak menjadi diam, mengubah arah benda atau mengubah bentuk benda. Jadi terdapat perbedaan-perbedaannya ya. Sehingga di sini terdapat contoh-contoh foto di mana ada yang pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Ada mengayuh sepeda, menendang bola, merawat pensil, dan memotong roti. Semuanya ini mempengaruhi terhadap gerak-geraknya benda. Ada yang berupa tarikan, ada yang berupa dorongan, sehingga menimbulkan gerak yang berbeda-beda di setiap contoh yang ditunjukkan di video kali ini. Baik, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, cukup sekian video kali ini. Semoga anak-anak ustazah paham apa yang ustazah jelaskan ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.